Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, live talkshow di Facebook Tribun Medan hari ini bersama Bapak Nico Lawrence, Certified Financial Analyst dan Financial Risk Management, Head of Research Panin Sekuritas. Saya salam dulu, Pak Nico. Selamat siang Pak Nico, apa kabarnya? Selamat siang Pak Sianet, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat-sehat ya, kita doakan semuanya, semoga kita sehat selalu. Terima kasih waktunya Pak Nico sudah berkenan sharing di Tribun Medan tentang ada apa dengan saham digital dan perusahaan teknologi ya. Nanti Pak Nico akan sharing banyak tentang saham digital dan perusahaan teknologi, perkembangannya seperti apa. Dan saham untuk perusahaan teknologi dan bank digital mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ada yang mengalami kenaikan sampai 11.000%. Saham digital dan teknologi menjadi sangat gurih dan menarik perhatian akhir-akhir ini. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan sharing banyak dengan Pak Nico Lawrence, CFA dan FRM, Head of Panin Research, Panin Sekuritas ya. Pak Nico, kita akan sharing banyak tentang perusahaan saham di perusahaan teknologi dan bank digital. Pak Nico, ada apa yang terjadi dengan saham perusahaan teknologi dan bank digital saat ini? Silakan Pak Nico. Ya, jadi emang kalau kita lihat sih dari harganya lagi naik tajam ya Pak ya. Kalau kita lihat belakangan naik tajam, sebenarnya bukan belakangan sih, cuman dari tahun lalu pun mungkin kita kayak awalnya ngeliatnya jangan yang di Indo dulu kali ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lebih dari sisi globalnya. Jadi kalau kita lihat di global gitu ya, kayak Nasdaq itu juga share price-nya juga tajam ya dibandingkan kayak company kayak Dow Jones atau S&P. Nah, jadi translasinya sebenarnya gini ya. Jadi kalau kita lihat kan kayak teknologi itu kan bisa dibilang adalah kayak accelerate sebenarnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin kayak mungkin awalnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat kan kalau misalnya kita ngelihat kayak suatu negara itu bisa kayak tumbuh, itu mereka bisa lihat tuh capital sama labor. Nah, cuman kalau ibaratnya mereka itu cuman punya modalnya aja atau cuman punya tenaga kerjanya aja, itu bisa dibilang ada istilahnya cuma ada middle income trap. Jadi ada jebakan. Jadi kayak negaranya di situ-situ aja sebenarnya. Nah, jadi teknologi itu tuh dibutuhkan untuk kayak mengakselerasi itu tadi, maksudnya bisa mengatasi dari middle income trap itu tadi. Nah, jadi itulah yang sebenarnya awalnya. Nah, jadi sebenarnya ketika kayak zaman-zaman sebelum pandemi itu kita tahu bahwa kayak market itu tuh lebih lebih konvensional sih ya, maksudnya nggak ada trigger yang ngedrive dari sisi saham teknologi itu tadi. Cuman kalau ketika kita lihat adanya pandemi ini, kita lihat kan sebenarnya trennya udah lumayan berubah ya. Maksudnya mungkin yang gampangnya aja sih. Kalau kita lihat tuh dari sisi kita punya lifestyle ya sehari-hari ya. Maksudnya kayak misalnya kita sering atau ibaratnya subs itu buat Zoom misalnya. Zoom kita karena buat pekerjaan itu melakukan kayak online conference. Translasinya kan juga revenue Zoom meningkat signifikan. Translasi share price buat Zoom itu juga positif. Begitu juga sama sebenarnya yang ibaratnya nature-nya buat yang kayak online base. Nah, jadi ini sebenarnya bukan kayak cuman gorengan aja nih, Pak. Cuman sebenarnya translasi ke fundamentalnya juga. Ketika orang nggak kemana-mana, mobility-nya itu turun gitu ya. Kan kelihatan kalau kita lihat di Google Mobility Index itu trennya lagi turun gitu ya. Jadi translasinya udah salah satu entertainment yang dari sisi masyarakat itu lakukan adalah misalnya dari Netflix gitu ya. Jadi Netflix subscribersnya meningkat signifikan, translasi pendapatan mereka signifikan. Itu juga translasinya ke share price-nya. Jadi somehow itu dua yang sebenarnya kita paling sering lah ya. Saya sih mungkin dari saya pribadi nih, saya suka nonton Netflix. Saya juga sering banget sekarang online conference itu melalui Zoom. Yang ketiga ini juga penting nih. Jadi ketika ibaratnya ada pandemik sini dari sisi kayak kita punya apa ya bisa dibilang kayak consumer preference ketika ibarat mau melakukan belanja behaviornya agak berubah. Dulu mungkin kayak kita tuh lebih apa ya lebih kayak suka misalnya ke beberapa toko-toko retail gitu untuk melakukan kayak pembelian kita punya sandang pangan papan gitu. Cuman kalau kita lihat sekarang ya udah semua tuh sekarang melalui transaksinya tuh melalui online.
Shopee, Tokopedia itu udah wajib banget ada di handphone setiap orang karena translasinya itu yang sebenarnya ngubah mindsetnya. Karena kalau kita lihat dulu ya kayak pembelanjaan retail di Indonesia itu 2017 itu sebenarnya cuma 5,6%. Pas di 2020 itu translasi buat porsi pembelanjaan retail itu 22%. Bahkan nanti di tahun 2025 itu translasinya adalah 35,9%. Nah, jadi udah kelihatan nih maksudnya dari sisi kayak kita punya perubahan lifestyle itu translasi sebenarnya ada penambahan atau ada perubahan fundamental buat ke company-company teknologi itu tadi. Nah, jadi bisa dibilang dengan adanya pandemi COVID-19 ini bisa mengakselerasi bisnis digital sekarang yang translasinya sebenarnya dari sisi pendapatannya pun mereka bagus. Jadi itu translasinya buat kayak share price-nya naik. Nah, jadi gini Pak, jadi karena kenapa kenaikan saham ini adalah ekspektasi terhadap fundamental itu tadi. Jadi kayak istilahnya ada ekonomi lama gitu ya, old economy itu versus new economics. New economics itu yang sebenarnya lebih di drive dari sisi teknologi. Pendidikan itu maksudnya kalau kita lihat mungkin beberapa company ada yang belum listed ya, cuman kalau kita tahu bahwa kayak beberapa education fintech gitu ya, contohnya kayak Zenius atau misalnya Ruang Guru itu trennya juga jadi share price-nya juga bukan share price, maksudnya kayak dari sisi valuasi meningkat signifikan karena investor-investor pun dari baik private equity, venture capital mereka suka company-company yang sebenarnya secara bisnis modelnya itu kalau ini secara jangka panjangnya itu sustain gitu ya, cost structure mereka kan lumayan rendah ya, dan ibaratnya mereka tuh dari sisi target customer base-nya juga bisa lebih beragam gitu, maksudnya mereka bisa masuk ke kota kedua, kota tiga, tier 2 sama tier 3 cities. Nah, jadi itu translasi kita lihat positif, Pak. Nah, jadi ya in overall sebenarnya seperti itu sih. Jadi dengan adanya pandemic, disruption, ada perubahan shifting dari masyarakat, mereka akhirnya lebih prefer buat yang online dan juga teknologi, translasi ke fundamental yang bagus, share price-nya meningkat. Itu sih mungkin ini, Pak. Ini menarik, Pak Niko. Kenapa masyarakat percaya sama perusahaan teknologi dan bank yang berbasis digital, Pak? Sedangkan kalau kita lihat dari analisa dari PBV dan PER-nya, sometimes yang ada udah di atas 50, ada yang di atas 100, dan PER-nya juga sangat tinggi-tinggi, Pak. Kenapa masyarakat percaya? Apakah karena ada harapan bahwa nanti teknologi, digitalization adalah the future of industry ke depannya? Pak Niko. Iya, betul. Jadi mungkin gini Pak ya, kalau kita lihat kan emang trennya sama sih. Jadi kalau kita lihat kayak valuasi kayak buat saham teknologi, itu kan kalau di US itu paling gede kan ada namanya FAANG ya, itu ada Facebook, ada Apple di situ, ada Amazon, ada Google juga. Nah, jadi itu company-company sebenarnya Apple FAANG. Nah, itu ada Netflix juga di situ. Nah, jadi itu company-company yang sebenarnya base valuation-nya itu gede dan signifikan. Nah, jadi translasinya valuasi saham-saham teknologi itu secara valuasi itu diperdagangkan premium dibandingkan saham-saham yang non teknologi sebenarnya. Nah, jadi persepsinya seperti itu karena secara teknologi ini kan bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang mereka tuh adalah kayak yang tadi saya bilang tuh sebenarnya dari sisi kayak ekonomisnya itu mereka representing dari sisi new economic itu tadi. Jadi kalau kita lihat masalah sustainability ke depannya orang tuh bakal shifting bisa dibilang ke teknologi itu tadi kayak misalnya Google, Amazon, Netflix. Nah, itu kan yang sebenarnya represent gaya hidup masyarakat buat ke depannya. Nah, jadi yang buat kayak modelnya old economics gitu yang kayak modelnya retailers itu agak-agak berat gitu. Misalnya simple kayak misalnya kita lihatnya kayak Ramayana versus kayak Shopee gitu ya. Jadi transaksi di Ramayana ini kan benar-benar drop significantly, bahkan mereka harus melakukan layoff. Cuman kalau misalnya kayak di Shopee, Tokopedia itu bisnis modelnya masih sustain. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya dari sisi mindset investor, oh teknologi itu bisa dibilang mereka bisa kayak accelerating the process itu tadi ya, accelerating the process itu tadi. Terus dari bisnis modelnya juga sebenarnya lebih simpel ya, maksudnya karena orang bakal lebih prefer karena online gitu ya. Jadi dengan adanya apps itu translasinya sebenarnya positif. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya kita lihat Pak, kenapa valuasinya itu juga bisa premium ya, karena ekspektasi seperti itu. Plus kalau misalnya bank digital ya, tadi pertanyaan ada terkait juga dengan bank digital.
kita lihatnya gini sih sebenarnya, kalau bank digital ini kan secara structure ini sedikit berbeda ya, sama-sama kayak bank-bank konvensional. Nah, translasinya buat yang kayak bank digital sini kan mereka punya cost structure itu yang sebenarnya lebih rendah karena mereka nggak ada needs nih untuk melakukan kayak pembukaan cabang dan lain-lain. Lalu kalau kita lihat juga sebenarnya dari sisi akselerasi bisnis ya. Jadi kan bank digital ini kan translasinya banyak bank-bank atau ibaratnya e-commerce itu yang melakukan akuisisi ya terhadap kayak bank-bank kecil itu tadi. Jadi mereka tuh bisa dibilang kayak mengkonvert dari sisi usernya dari yang e-commerce itu tadi, translasinya itu akan jadi usernya buat jadi bank itu tadi dan itu akan translasinya sebenarnya positif buat net income. Nah, jadi itu sih sebenarnya alasannya kenapa bank dan juga sektor teknologi itu naiknya signifikan ya Pak. Ya, menarik ini. Jadi kalau ada kata-kata digital, ada kata-kata teknologi, orang hope-nya semakin tinggi. Hope-nya semakin tinggi, rasa kepercayaan semakin tinggi. Sehingga ini kita analisis dari saham perbankan ya Pak Niko ya. Saham konvensional itu kenaikannya tidak signifikan sih, bahkan ada penurunan. Kita tahu bahwa pandemi ini juga membuat banyak perusahaan mengalami restrukturisasi, artinya kredit macet ya diperkirakan juga akan meningkat seperti itu. Perbankan mengalami penurunan, tetapi dengan industri yang sama, ada kata teknologi, dengan mengakselerasi menggunakan teknologi, kenaikan itu menjadi luar biasa. Apakah kedepannya eranya seperti itu nanti akan membuat banyak perusahaan-perusahaan apalagi yang berbasis perbankan sama-sama akan semua masuk ke digitalization ini Pak, sehingga shifting ini menjadi digitalization dan kemudian diharapkan saham itu akan mengalami peningkatan yang luar biasa seperti kita melihat Arto ya, Bang Jago ya Pak ya. Ini mohon maaf ini, apakah saya boleh sebutkan namanya ya Pak Niko? Mungkin secara garis besar ya, kita memberikan contoh, itu diakuisisi dari sebuah bank di Bandung Pak Jerry Eng. Jadi setelah dari 6 kantor itu menjadi 3 kantor, malah disusutkan menjadi 3 kantor, sehingga menjadi lebih efisiensi. Tetapi database secara digitalization adalah database big data yang bekerja sehingga menganalisis dan sebagainya lebih kuat. Nah, apakah Pak indikasi setiap bank yang berbasis digital pasti akan mengalami kenaikan? Menurut analisis Pak Niko bagaimana? Menurut kita enggak sih Pak ya. Jadi teknologi atau bank digital yang sebenarnya menurut kita akan perform nanti ke depannya adalah kayak bank-bank yang sebenarnya bisa convert usernya itu tadi, karena paling mahal itu kan sebenarnya kalau dari sisi bisnis ya, bisnis teknologi atau e-commerce atau bank digital itu tadi adalah customer acquisition cost, ibaratnya biaya customer itu tadi. Nah, ibaratnya kenapa kalau kita lihat dulu ya, kayak contohnya mungkin saya ambil sampel gitu ya, Bukalapak ya, biaya marketing mereka itu tuh bisa dibilang kayak jauh lebih gede dibandingkan pendapatannya gitu. Karena sebenarnya mereka butuh biaya tuh signifikan untuk mengakuisisi satu customer menggunakan platform mereka itu tadi. Nah, ini jadi kita lihat sebenarnya akan sangat sulit buat kayak bank-bank yang sebenarnya itu jatuhnya kayak lebih kecil untuk transaksi buat customer acquisition cost itu tadi, karena strukturnya itu gede banget, biayanya itu gede banget. Nah, jadi kalau kita lihat walaupun sebenarnya mereka bisa enjoy atau ibaratnya dengan ada license digital itu tadi, cuman yang menurut kita lebih penting itu adalah gimana kita nge-convert usernya itu jadi user kita. Nah, bank-bank yang sebenarnya punya ekosistemnya itu lumayan bagus itu akan lebih positif. Kayak contohnya mungkin saya tadi Bapak mention terkait dengan Arto misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan, kita lihat pertama adalah ekosistemnya dulu nih. Ekosistemnya adalah dia ada merchants, itu ada Tokopedia, ada satu lagi Gojek Drivers. Nah, sebenarnya in overall dari sisi total users itu bisa sekitar 11 juta merchant, driversnya bisa sekitar 2 juta. Nah, jadi totalnya 13 juta. Nah, jadi base mereka punya target yang nanti disalurkan buat jadi landing itu gede banget gitu ya. Nah, jadi kenapa saya lihat kenapa kayak Arto tuh harusnya bisa lebih jadi winners dibandingkan kayak bank-bank yang lain. Cuman kalau bank-bank yang lain gitu ya, translasinya, oh saya ada license digital, kita akan going digital. Cuman translasinya apakah mereka punya kayak capital yang kuat? Capital yang kuat ini kan sebenarnya tujuannya buat
lakukan customer acquisition cost itu tadi ya, atau CAC istilahnya. Jadi ketika mereka butuh kayak revenue marketing expense yang signifikan banget, capitalnya mereka nggak akan kuat, nah itu akan sangat berat nih compete sama bank-bank yang sebenarnya udah punya ekosistem yang lumayan gede. Nah jadi kita lebih lihat positif sebenarnya customer yang udah punya ekosistemnya tuh Pak. Terus contoh kedua mungkin kayak contohnya adalah agro gitu ya, misalnya ada agro tuh kayak kan kalau kita lihat kan bisnis model BRI ini kita tahu ya bahwa kan kalau dari sisi Indo itu kan buat dari UMKM itu cukup gede ya, itu kan 61% PDB-nya Indo itu kan datangnya dari mikro. Jadi ada in total kalau secara nominal sih ada 64,2 juta UMKM di seluruh Indo. Nah, jadi ekosistem apa sih yang sebenarnya kayak misalnya diambil dari Arto gitu ya? Mungkin saya sebut nama nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, Nah, silakan. jadi, apa sorry? Silakan. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ekosistem yang diambil dari di agro ini tadi, agro ya, ini contohnya ya. Mereka bakal lihat nih kayak misalnya merchants-nya kayak gimana, suppliers gitu ya. Karena kita tahu bahwa ekosistem digital, ekosistem mikronya ini kan base-nya akan gede banget. Karena tadi itu tadi ya 61% represent, 64,2 juta buat dari sisi total UMKM-nya. Translasinya kan berarti dengan adanya mereka nanti buat pegadaian, PNM, base micro usernya tuh makin gede. Apalagi base micro usernya itu diperkuat juga dengan kemarin ya, pemerintah ngasih subsidi 2,5 juta, cuma mereka harus bikin opening atau bank account. Nah, opening atau bank account ini translasi kan ada user baru nih karena mereka mendaftar. Nah, itu jadi target landingnya. Nah, jadi wah ekosistemnya tuh besar gitu ya, ekosistemnya besar, translasinya mereka nggak ada kebutuhan customer acquisition cost itu lagi karena dia udah jadi kliennya dari misalnya parentsnya kayak contohnya BRI, PNM atau misalnya Pegadaian. Nah jadi itu sih yang sebenarnya kita lihat ya kayak agro. Nah jadi sebenarnya itu sih Pak. Jadi kalau misalnya kalau dari investor sekarang ya ngelihat beberapa bank, oh tuh dia punya bisnis digital, mungkin yang lebih kita lihat adalah kayak dia punya ekosistemnya gede nggak sih, bagus nggak sih? Atau seandainya dia punya ekosistemnya besar gitu ya. Cuman apakah kayak di bagian financial itu dia kuat di situ? Karena kita tahu ya beberapa grup sekarang ini kan juga ada banyak ya. Kita ada grup A, grup B, saya nggak mau sebut nama yang ini. Cuman mereka kuatnya di core-core tertentunya aja, cuman nggak di financialsnya. Jadi saya lihatnya agak susah nih sebenarnya kalau translasinya it's not their core business gitu ya. Jadi kalau mereka pengen coba nge-convert itu ke bisnis yang ini kayaknya agak susah. Nah, jadi itu sih menurut saya sih lebih penting Pak ya dari sisi customer acquisition cost sebenarnya. Oke, menarik ini Pak Niko. Dari customer acquisition cost berarti ada ekosistem digital yang sangat mempengaruhi terhadap masa depan sebuah bank digital ke depannya. Nah, tadi Bapak ada mention sedikit banyak perusahaan-perusahaan sekarang konglomerasi nasional yang sudah masuk ke bank digital. Bahkan ada di industri F&B yang sudah masuk ke bank digital dan kenaikannya sudah hampir 10 kali lipat dan bahkan dari Januari sampai sekarang ada 700%. Bagaimana Bapak melihat itu? Masih walaupun ekosistem yang tidak kuat, tapi harapan masyarakat itu sangat tinggi. Bagaimana analisa Bapak? Ya, jadi mungkin ya itu ya kalau kita ngomongin dari sisi saham ya, saham itu kan ibaratnya people always buy based on expectation. Jadi ketika mereka melakukan pembelian, mereka lihat nih ekspektasinya tuh seperti apa. Ekspektasi kalau misalnya menurut kita tuh terlalu tinggi, itu kalau realisasi ternyata tuh bisa dibilang jauh di bawah ekspektasi, itu translasinya pasti akan ada punishment yang signifikan istilahnya. Jadi share price-nya bisa jatuh Pak, share price-nya bisa jatuh signifikan kalau ternyata misalnya, oh ternyata dia udah punya ekspektasi terlalu tinggi, valuasinya udah lumayan mahal, oh cuman ternyata dia nggak ada nih dari sisi misalnya bank ya gitu ya, kayak kok nggak ada pertumbuhan kreditnya, oh kok ternyata laporan keuangannya masih rugi gitu ya, beda sama beberapa company yang ibaratnya udah lumayan profit. Oh kok ternyata mereka punya customer base segitu-segitu aja. Nah itu kan akan translasinya share price-nya akan drop signifikan. Nah jadi kalau kita lihat ya di level sekarang itu terlalu banyak ekspektasi sebenarnya buat beberapa company. Mungkin kita akan lebih nanti lihat dari sisi realization-nya itu tadi ya. Jadi ketika nanti fundamentalnya nggak begitu bagus, kita lihat sih harusnya akan ada translasi ke share price performance sih, Pak. Jadi itu yang menurut kita sebenarnya lebih penting. Karena kalau bank kan sebenarnya kita bisa lihat ya,
Maksudnya laporan keuangan mereka kan kalau bank sudah diterbitkan secara bulanan ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih pelan-pelan apakah kayak ruginya makin kecil, apakah dia punya pertumbuhan kredit makin gede gitu. Jadi sebenarnya intinya kalau misalnya bank-bank digital ini kita tahu ya bahwa kan ada beberapa bank yang sebenarnya strukturnya emang belum begitu bagus atau mungkin masih rugi. Cuman apakah Pak Niko mau membeli saham yang masih rugi? Kalau saya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Cuman istilahnya path to profitability-nya itu ada. Path to profitability-nya maksudnya jelas. Oh, dari sisi revenue-nya, user base-nya bisa di-convert. Jadi transaksinya interest income-nya bagus atau bank. Kalau misalnya buat e-commerce, oh ternyata pendapatan dari marketplace kayak misalnya toko Bukalapak gitu ya, itu trennya meningkat. Nah, jadi revenue base-nya makin gede. Terus kalau kita lihat dengan ibaratnya mereka udah melakukan kayak customer acquisition cost yang signifikan, itu kan biaya marketingnya gede banget. Pelan-pelan kan mereka nggak butuh tuh, itu udah jadi user saya gitu ya. Jadi saya nggak butuh ada customer acquisition cost yang signifikan itu tadi. Translasinya kan berarti dia punya marketing expense ke revenue makin kecil. Nah, jadi kerugiannya ini pelan-pelan tuh akan makin kecil gitu ya. Jadi itu sebenarnya common sih, karena kalau kita lihat kan emang bisnis model buat company-company yang di luar gitu ya, itu awalnya juga mereka tuh rata-rata pasti rugi gitu ya. Cuman path to profitability-nya itu bisa dibilang makin jelas atau bisa dibilang ada, atau ibaratnya kerugiannya itu makin kecil. Nah, jadi mungkin itu ya nanti kita lihat ya Pak ya. Jadi setelah kita lihat tadi ekspektasinya, kita harus lihat dulu dari sisi path to profitability-nya sebenarnya. Translasinya apakah ada atau enggak. Kalau path to profitability-nya enggak ada, atau kerugiannya makin gede, revenue-nya belum muncul, marketing cost-nya makin besar sebenarnya, nah itu translasinya pasti nanti ada punishment, atau ibaratnya tuh share price-nya akan drop signifikan. Mungkin itu ya Pak. Nah, ini menarik Pak. Jadi untuk mengukur seperti ini butuh berapa lama? Karena kita tahu bahwa marketplace yang sebelum IPO aja Pak, itu ada yang 5-10 tahun itu masih bleeding Pak. Jadi kira-kira untuk menilai sebuah bank digital itu berapa lama supaya kita bisa mengukur apa. Tapi kalau kita melihat marketplace itu Pak ya, walaupun 5 tahun bleeding, tapi market valuasi naik terus Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Betul Pak, karena kan sebenarnya beda ya. Kalau kita lihat kayak kan kalau kita lihat kan competition itu tuh sekarang kan istilahnya kayak capital wars ya. Maksudnya kayak zaman-zaman dulu kayak misalnya ada kayak Yahoo, di situ ada Yahoo, ada Google, banyak competition di situ. Nah, jadi bisa dibilang kan ini kayak capital war, maksudnya mana company yang sebenarnya napasnya paling panjang. Oke. Ketika dia napasnya paling panjang, user base-nya makin gede gitu ya. Translasinya kan mereka jadi bisa kayak somehow kayak sedikit monopoli lah ya. Ibaratnya mereka punya base, mereka dominating the market gitu ya. Sama kayak mungkin ceritanya zaman-zaman dulu YouTube gitu ya. YouTube buat di online platform video juga sama tuh trennya. Jadi kayak suntikan modal, yang ini udah napasnya udah lumayan gak kuat, ya udah jadi mereka adalah menjadi kayak market leaders. Nah, jadi emang ini bisa dibilang emang perangnya tuh panjang banget. Cuman itu yang sebenarnya kalau dari sisi investor. Mungkin mereka nggak akan terlalu, mungkin ada ya, melihat dari sisi profitability. Maksudnya path-nya ada nggak jalan ke arah profitability-nya. Cuman yang lebih penting sebenarnya adalah GMV. GMV itu istilahnya adalah kayak gross merchandise value. Jadi misalnya kalau ketika kayak misalnya kayak Bukalapak gitu ya, kasusnya gimana? Kalau kita belanjanya dulu tahun 2019 usernya cuma 1 juta gitu ya, transaksinya cuma 1 triliun. Ibaratnya kita beli semua total transaksi itu adalah GMV. Tahun depan usersnya 2, setiap orang belanjanya makin besar ternyata per orang, karena mereka udah lebih nyaman. Ya udah deh kita nggak usah offline. Yang dulu cuma transaksinya cuma 200.000 per orang, sekarang mungkin jadi 300.000. Jadi average order value-nya makin besar, total usersnya makin besar, GMV-nya makin besar. Nah, jadi mereka akan dari investor translasinya ke situ karena valuasinya rata-rata banyak menggunakan gross merchandise value. Nah, jadi gross merchandise value-nya ini meningkat, itu translasinya juga valuasinya akan meningkat ya. Jadi mereka bakal lihatnya di situ. Cuman kalau kita lihat kan sebenarnya bisnis model di teknologi ini adalah kapan mereka bisa monetize itu. Misalnya saya ambil contohnya mungkin yang dekat aja kali ya, Bukalapak gitu ya. Kayak misalnya Bukalapak gitu ya, kalau kita lihat mereka punya istilahnya adalah kayak take rate atau istilah manajemen fee sih kalau saya bilang. Jadi pendapatan mereka dari marketplace dibagi sama mereka punya GMV. Simpelnya gini sih, ibaratnya kalau saya jadi merchant gitu ya, saya jualan ke Bukalapak, kalau saya misalnya jualan 200.000, asumsinya saya ada
biaya atau ibaratnya take rate ya atau manajemen fee-nya 1%, itu saya harus bayar 2.000 ke Bukalapaknya. Nah, jadi itu. Nah, angka Bukalapak itu sebenarnya tuh misalnya kayak masih kecil, itu cuma sekitar 1,2%. Nah, kalau kita lihat yang udah gede-gede di global gitu ya, kayak contohnya misalnya Alibaba, kita lihat juga Amazon, JDID, Rakuten, Shopify, yang lain-lain ya. Jadi company-company yang sebenarnya bisnis model e-commerce-nya itu udah lumayan gede, mereka tuh punya take rate-nya tuh rata-rata itu sekitar 5,5%. Nah, jadi once nanti dari sisi merchant udah merasa nyaman, misalnya gini sih, oh saya ternyata jualannya kenceng nih di Bukalapak, kalau offline orang nggak ada yang mau. Jadi saya depends banget sama Bukalapak. Once ibaratnya dari sisi Bukalapak, oh lihatnya udah ada loyalty-nya nih dari sisi merchant loyalty-nya udah ada. Ya udah kita naikin aja deh pelan-pelan 1,2%, 2%. Nah, jadi itu istilahnya namanya monetization. Nah, monetization ini akan translasi ke revenue-nya Bukalapak. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita lihat sih bahwa dengan adanya monetization ini translasi ke revenue mereka tuh akan makin bagus. Nah, cuman company-company yang tadi Bapak bilang tadi ya, sampai kapan gitu ya. Ya, jadi sampai nanti kira-kira kayak merchant loyalty-nya atau customer loyalty-nya udah lumayan bagus, mereka akan pelan-pelan adjust tuh Pak. Mereka punya take rate-nya itu tadi atau ibaratnya mereka punya manajemen fee itu tadi. Jadi once mereka udah lihat loyalty-nya udah ada, mereka akan adjust itu tadi, nanti pelan-pelan profitability-nya makin ada. Nah, ini kan bisa dibilang sama sih sebenarnya gamesnya. Nanti kalau seandainya nih competition di marketplace, kan kalau nomor 1-2 sekarang kan Shopee, 2 Tokopedia, 3 itu antara Lazada sama Bukalapak ya. Ini beda-beda nih berdasarkan GMV sama kunjungan ke websitenya. Nah, cuman kalau misal peringkat 5, 6, 7 itu bisa dibilang udah mati gitu ya. Misalnya ketika mereka udah nggak ada suntikan modal lagi, ternyata mereka bisnis modelnya nggak bisa nge-monetize dari mereka punya take rate, itu kan bisa dibilang mereka akan hilang dari structure pasar ya. Nah, ini bisa dibilang akan menjadi market share baru buat pemain-pemain yang masih eksis. Nah, itu jadi pelan-pelan tuh Pak. Jadi akan terus sampai nanti ketika kompetisinya mungkin cuma 1, 2, atau tiga marketplace sih. Jadi menurut kita it's a long game, Ini akan sangat panjang ya. Jadi kita nggak bisa lihat ini gamenya 1 tahun, 2 tahun. Saya mungkin lihatnya sama kayak kejadiannya ya itu kayak YouTube posisinya akan bisa sekarang kayak gimana, Google seperti apa, atau mungkin posisinya Microsoft Office bisa menjadi leading platform buat works buat untuk pekerjaan ya. Jadi itu kan gamenya panjang banget kan. Ini saya lihat sih path-nya lumayan panjang sih, 5 sampai 10 tahun sih Pak. Ya, menarik. Oh, kalau bank digital tadi ya, kalau bank digital itu bisnis modelnya ya juga sebenarnya sama sih ya. Jadi gamenya akan sangat panjang. Cuman kan kalau Arto kalau nggak salah di bulan Mei itu mereka udah make money ya. Mereka udah mulai make money. Nah, itu translasinya juga masih bakal panjang sih. Jadi kalau bank-bank kecil lain yang ibaratnya mau mencoba bisnis modelnya kayak Arto itu tadi, gamenya juga sama sih sebenarnya kayak e-commerce ya. Jadi mereka bakal lihat apakah butuh customer acquisition cost yang signifikan atau enggak. Dan ini akan sangat panjang sih. Cuman bank-bank yang menurut kita yang akan menjadi pemenang adalah bank-bank yang punya ekosistem tadi. Itu sih, Pak. Oke, menarik Pak Niko. Menurut Pak Niko, investasi di bank digital masih menarik, Pak? Kalau Menurut misalnya saya ada ya, yang saya misalnya mewakili investor, untuk saat ini masih menarik, Pak? Kira-kira bagaimana analisanya? kalau dari saya sih pribadi sebenarnya masih ada room for improvement ya kalau buat yang bank digital itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat kan dari pemerintah pun udah ada regulation support gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan bank digital ini udah banyak juga yang dikasih license. Lalu kalau kita lihat juga nanti akan ada POJK baru buat mengatur bank digital itu tadi. Nah, jadi transaksinya menurut kita ada regulation support ya. Terus kalau kita lihat kan juga secara bisnis model itu juga sama ya. Jadi bank digital ini kan punya komposisi cost to income ratio yang sebenarnya lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Cuman bank-bank konvensional itu juga defense mereka punya bisnis model dengan ibaratnya launching bank digital itu tadi kayak misalnya BCA, dia ada Rabobank gitu ya. Nah, cuman kalau saya lihat sih sebenarnya bisnis modelnya itu akan room for improvementnya sebenarnya akan gede banget sih Pak. Karena gini sih, mungkin kita lihatnya pertama dari landscape competition banking di Indo. Jadi kalau kita lihat misalnya dari total banking yang ada di Indo, itu tuh 77% tuh sebenarnya kalau usernya Indo itu bisa dibilang masih uh,
belum ini ya, istilahnya tuh kayak ada underbank atau unbank gitu ya. Jadi itu masih signifikan. Jadi 77% dari 270 juta orang yang ada di Indo itu adalah unbank, underbank atau undeserved gitu. Maksudnya antara mereka di kota-kota kecil atau mereka belum kenal teknologi atau bisa dibilang kayak anak-anak muda ya, anak-anak muda yang sebenarnya masih kecil gitu ya, mereka belum terlalu familiar dengan fitur-fitur financial service itu tadi. Nah, dengan adanya digital bank itu tadi, definisi financial inclusion itu sebenarnya makin luas, Pak. Kayak makin luas gitu. Maksudnya kalau misalnya di kota-kota kecil gitu ya, mereka nggak usah kayak punya rekening misalnya nanti ya, mereka nggak usah punya kayak rekening, nanti translasinya nanti apakah melalui kayak electronic wallet misalnya. Jadi electronic wallet kan kita tahu ya bahwa kan misalnya kayak Shopee atau misalnya kayak ada GoPay, ada misalnya OVO dan lain-lain. Nah, jadi sistemnya kayak seperti itu. Nah, translasinya juga sebenarnya mereka kayak untuk melakukan nanti kalau seandainya ada pembukaan rekening, mereka nggak harus kayak ketemu ada cabangnya gitu. Karena kita tahu kan bisnis model yang bank digital ini, mereka kayak nggak ada cabang, nggak ada physical branches. Nah, jadi dengan adanya bisnis model ini, kita lihat kota-kota 2 dan kota-kota ketiga, atau 77% dari orang Indonesia yang sebenarnya underbank itu tadi, itu bisa jadi customer targetnya mereka. Dan jadi saya lihat sih sebenarnya ruangnya masih ada ya, apalagi adoption digital economy itu kan bisa dibilang kita masih di early phase banget nih Pak. Kita masih di tahap awal banget. Kalau kita compare sama negara-negara yang lain, itu kita masih jauh, masih ketinggalan banget karena translasinya banyak negara lain itu udah menerapkan kayak digital bank ini tadi. Karena kelihatannya dari sisi ini sih sebenarnya kayak cost to asset ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di perbankan itu kayak misalnya kita punya struktur biaya gitu ya dibandingkan ke total asetnya itu tadi, Indonesia itu tuh masih kalah dibandingkan kayak company-company lain, kayak contohnya di Hong Kong, di China, Singapura, Malaysia, Thailand, mereka punya komposisi biaya terhadap asetnya itu jauh lebih kecil. Indonesia tuh masih gede banget. Nah, dengan adanya translasi sebenarnya ke digital bank ini tadi, ini bisa dibilang juga akan membantu mengaccelerate setiap bank itu akan lebih efisien secara internally dan juga externally. Nah, jadi itu kita lihatnya kayak masih ada ruang, kalau kita lihatnya sih sebenarnya masih ada ruang sih kalau buat dari bank digital ya Pak. Oke, berarti sahabat Tribuners masih ada ruang ya, masih ada ruang, walaupun ini disclaimer lah ya, masih ada ruang untuk improve untuk sektor bank digital. Yang pertama tadi Pak Niko sampaikan bahwa perlu dianalisa adalah ekosistemnya ya. Ekosistemnya harus besar, baru ada potensi untuk berkembang selanjutnya, karena digitalization adalah salah satu bank masa depan, semua berorientasi kepada digital. Nah, Pak Niko, kalau untuk ekosistem ini, pertanyaan untuk bank digital yang satu terakhir, dan saya akan masuk di perusahaan teknologi. Pak Niko, kalau untuk bank digital, prioritas pertama yang kita pilih yang memiliki harapan untuk berkembang, selain ekosistem, itu yang mereka perusahaan bank digital, sektor bank digital yang berasal dari bank konvensional yang create bank digital, atau dari saya katakan adalah mereka non bank tapi masuk ke bank digital. Menurut Pak Niko bagaimana analisanya? Oh, maksudnya kayak mungkin kayak perbandingan kayak Arto versus BCA gitu Pak ya? Ya. Dia bank yang di maksudnya bank yang sudah ada ya, yang sudah ada, dia kemudian create bank digital potensial lebih besar, atau yang bank non perbankan yang dia memang membuat sebuah perusahaan bank digital. Kalau di saya sih melihatnya mungkin gini ya, kalau misalnya buat perusahaan-perusahaan kayak misalnya yang udah existing sekarang, misalnya BCA, Mandiri gitu ya, jadi mereka kan juga mereka punya digital bank itu tadi. Cuman itu kita lihat sih arahnya lebih ke defense, mereka punya bisnis model Pak. Jadi mereka lihat defense mereka punya bisnis model. Jadi translasinya sebenarnya mereka ngedefense aja nih bisnis modelnya. Cuman kalau buat bank-bank digital yang sebenarnya hitungannya baru gitu ya, mereka adalah kayak masih bisa dibilang bisnis modelnya itu baru ada, dan strukturnya tuh bisa dibilang karena mereka dapatnya digital license, jadi mereka nggak butuh physical branches, jadi mereka nggak usah kayak ada karyawannya komposisinya terlalu banyak gitu ya, semuanya dibikinnya online, infrastrukturnya gede. Jadi secara perbandingan sih agak beda nih.
Jadi kalau misalnya kayak company-company yang conventional banks, mereka kan harus tetap mereka punya kayak physical branch dan lain-lain. Akan sulit mereka ibaratnya ubah totally mereka punya bisnis model yang sebenarnya itu kayak digital bank. Karena mereka harus kayak melakukan penutupan cabang, itu udah kan capex, melakukan penutupan ATM, melakukan layoff, dan itu menurut saya unlikely. Nah, jadi strukturnya itu saya lihat sebenarnya lebih positifnya kalau kondisinya apalagi seperti pandemik sekarang ini Pak ya. Jadi kalau kita lihat bisnis modelnya lebih ada di digital bank itu tadi. Nah, cuman mana pertanyaan sebenarnya kan kalau kita lihat growth-nya nih. Kalau saya lihat sih growth-nya digital bank masih masih gede ya. Room for growth-nya masih gede. Cuman balik lagi sebenarnya apakah dari level sekarang itu kayak valuation misalnya kayak BCA 4 kali price to book value versus Arto yang 22 kali price to book value, mana yang sebenarnya lebih atraktif. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke dari ibaratnya dari customer-nya masing-masing sih ya. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya kalau tipikalnya yang lebih ke value gitu ya, yang ibaratnya pengen lihatnya jangka panjang, cari valuasi yang murah, mereka bakal ambil bank-bank yang sebenarnya konvensional kayak BNI yang cuma 1 kali price to book value, Mandiri 1,6 kali price to book value. Jadi itu yang sebenarnya mereka akan pilih. Cuman kalau ibaratnya tipikal investornya yang modelnya growth stock gitu ya, maksudnya growth stock adalah company-company yang sebenarnya valuasinya mahal nggak masalah, cuman fundamentalnya itu signifikan. Nah itu mereka bakal ambil buat yang apa ya, buat yang kayak kategorinya bank-bank digital itu tadi yang sebenarnya valuasinya juga udah lumayan lumayan mahal. Jadi ini sebenarnya kadang nggak bisa dilihatnya kayak ini lebih bagus dibanding ini sih Pak ya. Jadi itu benar-benar kayak disesuaikan sama investment style-nya dari setiap masing-masing. Kalau saya sih kan sebenarnya lebih kategorinya juga yang lebih ke kategori growth stock gitu ya. Jadi saya sih sebenarnya kalau secara preference gitu ya masih suka sebenarnya buat bisnis bank digital. Cuman itu tadi. Cuman kalau beberapa investor yang punya investment style-nya itu lebih lihat dari valuasinya lebih murah, itu nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya buat ambil yang bank konvensional karena bank konvensional ini pun kita lihat sih bisa dibilang ada dampak sih. Pasti akan ada dampak buat dengan adanya disruption bank digital itu tadi. Pertama adalah contohnya mereka punya fee base itu pasti akan turun ya. Misalnya kayak transaksi dari kartu kredit, orang kan kalau misal top up pulsa dan lain-lain, mereka shifting nih. Mungkin nanti bisa pakai e-commerce, mungkin nanti bisa pakai bank digital. Jadi transaction dari sisi fee base-nya itu juga bakal turun. Pressure dari sisi kredit pun juga sama sih, pasti akan ada pressure di situ. Nah, jadi pasti ada disruption. Cuma menurut kita sih nggak limited ya karena bank yang konvensional ini kan customer-nya sticky ya. Ibaratnya kayak saya udah nyaman sama satu bank, ya udah di situ aja. Sticky itu istilahnya saya loyalty-nya udah tinggi banget, udah nyaman banget gitu ya. Maksudnya sama ketika orang tuh udah nyaman dengan satu platform, mereka agak susah sebenarnya buat pindah ke platform-platform yang lain. Jadi kita lihat sih sebenarnya akan ada dampak, cuman nggak signifikan sih. Sangat-sangat limited banget buat bank-bank yang sekarang. Cuman kalau buat pilihan saham itu mungkin coba disesuaikan dengan investment style-nya masing-masing, Pak. Baik, Pak Niko. Jadi tergantung investasi stylenya masing-masing ya. Yang suka growth investing ya silakan pilih yang potensinya naik. Tetapi ya pasti ada risk juga ya di sana ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Niko style kita seperti apa, tetapi bisa membaca peluang dan potensi. Kalau bank itu ya dari segi ekosistemnya menjadi perhatian. Kemudian dari segi apa ya? Pak, di perusahaan teknologi, bagaimana analisis Bapak di sektor saham teknologi ya? Saya melihat dari 24 klasifikasi saham teknologi dari Januari sampai di Juni, akhir Juni 2021 ini, kenaikannya rata-rata besar sekali, di atas 10%. Ada yang 11.000% ya, itu yang mungkin satu aja, 80%, ada yang 900%. Kalau data saya melihat seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Kira-kira arahnya di mana? Apakah perusahaan teknologi akan berkembang secara terus-menerus ke depannya? Ya, menurut saya sih berkembang terus-menerus iya sih Pak. Karena Indonesia itu tuh bisa dibilang kayak adoption buat dari sisi teknologi itu masih awal banget ya dibandingkan kayak negara-negara lain yang sebenarnya kayak India atau China atau US atau negara-negara di Eropa itu tadi. Karena gini ya, mungkin kayak kita cerita dulu ya, kayak kenapa sekarang dengan adanya pandemik itu akselerasi dari sisi bisnis teknologi digital ya, teknologi itu tadi. Karena gini ya, jadi kalau kita lihat kayak di global gitu ya, kan bisnis model kayak venture capital, private equity itu udah lebih menjamur sebenarnya dibandingkan Indonesia.
sekarang kalau kita lihat bisnis-bisnis startup ini kan benar-benar kayak signifikan banget Pak. Ini kalau kita lihat bisnis-bisnis startup itu signifikan banget. Banyak pendanaan-pendanaan yang dikasih dari sisi private equity atau venture capital buat ke bisnis startup. Kayak contohnya misalnya kemarin ya, misalnya ada Astra gitu ya, dia ambil company kayak Sayur Box, misalnya ada Sayur Box. Lalu kalau kita lihat juga di kedokteran ada Halodoc. Lalu kalau kita lihat juga kemarin ada yang buat kayak kosmetik, itu ada kayak Sociobella, ada misalnya dari sisi fashion, itu ada Pomelo, ada banyak banget. Jadi kayak sektor-sektor yang sebenarnya kayaknya secara bisnis model punya cost structure yang ringan, mereka nggak butuh kayak physical asset yang gede banget. Cuman kalau kita lihat dari sisi revenue-nya akan potensinya bisa sustain gitu ya. Nah, jadi dari sisi kayak fundingnya aja tuh supportnya udah lumayan banyak Pak. Jadi dengan adanya startup makin banyak, lalu ada pembiayaan juga dari venture capital. Venture capital tuh sebenarnya bisnis modelnya kan kayak private equity ya. Cuman mereka umumnya melakukan pendanaan buat company-company yang masih di tahap awal. Nah, jadi dengan adanya kayak dukungan dari mereka, startup makin gede, ada funding di situ, ibaratnya dengan ada venture capital pun mereka kan akan transform value ya, ibaratnya company yang dulu nggak ngerti dari sisi accountingnya, company yang dulu nggak ngerti misalnya dari sisi supply chain-nya, ini akan dibantu dengan venture capital itu tadi. Nah, jadi growth-nya tuh makin pelan-pelan, bisa bilang makin bagus. Nah, jadi sahamnya atau valuasinya juga makin meningkat. Lalu kan nanti mereka akan melakukan IPO dan itu umumnya biasanya investornya dari sisi venture capital akan keluar. Nah, jadi kalau kita lihat dari structure landscape-nya kalau kayak gitu berarti harusnya masih ada nih karena pertama support dari sisi liquidity-nya ada. Kedua sebenarnya dari support pemerintah pun ada ya karena kita tahu bahwa kemarin kan pemerintah melalui bursa gitu ya. Mereka berencana untuk mengubah beberapa regulasi. Contohnya misalnya adalah dari sisi regulasi misalnya soal free float ya, soal free float. Terus yang ibaratnya kedua itu adalah istilahnya apa ya? Jadi ibaratnya kalau misalnya buat kayak pemegang saham itu tuh mereka bisa melakukan votingnya beda Pak. Kalau dulu kan kita satu saham gitu ya 1:1. Nah cuman dengan adanya sorry saya agak lupa istilahnya. Nah jadi kalau kita lihat dengan adanya regulasi yang baru itu tuh bakal ngedorong sebenarnya buat kayak company-company yang teknologi itu jadi ibaratnya mau melakukan IPO ya. Nah jadi ibaratnya dengan adanya mereka nggak terganggu dari sisi structure voting. Nah itu harusnya bakal positif sih Pak. Oh sorry, namanya multiple voting shares atau MVS. Nah jadi ibaratnya kalau misalnya gini Pak, dulu takutnya kan kalau misalnya saya jadi misalnya saya jadi founder nih suatu perusahaan teknologi, saya mau melakukan IPO. Nah, kalau seandainya nggak ada MVS gitu ya, itu translasinya kan kayak saya peduli nih, misalnya kayak contohnya Bukalapak 25%. Nah, jadi ibaratnya suara saya akan jadi sangat lemah nih. Jadi ibaratnya saya yang sebenarnya punya visi buat ke company, yang ibaratnya ngebawa company ini ibaratnya kayak jadi unicorn atau bisa melakukan IPO dan arahnya jelas itu bagus nih dulunya. Cuman dengan mereka melakukan IPO, power mereka kan sebenarnya jadi agak berkurang nih. Takutnya sebenarnya keputusan yang menurut saya optimal ini jadinya terdilusi sama pemegang saham yang lain. Nah, dengan adanya multiple voting shares ini bisa dibilang kan kayak translasinya kita belum tahu ya detail dari sisi regulasinya. Cuman ini udah banyak diterapkan di bursa-bursa negara lain. Nah, jadi kalau misalnya assumingnya misalnya 1:10 ya. Jadi kalau seandainya saya 1:10, satu share saya itu punya hak voting suara misalnya 10. Jadi kalau seandainya saya cuma ada dilusi misalnya 10, saya posisinya sebagai founder cuma pegang 10% dari company. Cuma sebenarnya ketika mengambil kebijakan itu saya bisa jadi kayak majority-nya. Nah, jadi itu juga sebenarnya ada dorongan-dorongan buat company-company ini untuk melakukan IPO itu tadi dengan adanya regulasi multiple voting share. Nah, jadi ini sih harapannya dari sisi tadi liquidity-nya support. Dari pemerintahnya pun kalau kita lihat juga mereka support ya, jadi mereka akan support banget, mereka coba attract buat beberapa company itu untuk listing di market. Terus yang ketiga menurut kita dari sisi teknologinya adalah kayak bisnis modelnya itu tadi, bahwa kayak company-company yang misalnya kayak kan kita tahu ya ada yang ibaratnya related ke data center gitu Pak ya, itu kan trennya juga lagi positif gitu ya. Lalu kalau kita lihat buat yang kayak cloud services juga sama, jadi bisnis model itu yang menurut kita sih sebenarnya lumayan demand-nya lumayan tinggi sih ya buat kedepannya ya.
Itu sih Pak. Oke, menarik Pak Niko, tidak terasa ya. Ini kita sudah mendekati 1 jam juga diskusi bank digital dan sektor teknologi. Tidak habis-habisnya kalau kita analisis, makin lama makin dalam dan enak dikaji. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Niko. Saham bank digital dan saham teknologi favorit Bapak? Waduh, ini pertanyaan yang sulit banget nih ya. Wah ini agak sulit sih. Kalau di level sekarang sih sebenarnya exposure saya di saham teknologi nggak ada nih Pak. Cuman saya antisipasi buat beberapa IPO yang terbaru sih. Menurut saya personally sih buat kayak Bukalapak itu secara personally ya, ini menurut saya sebenarnya ini masih lumayan menarik sih, karena sebenarnya dari sisi mungkin kita balik ya, kalau investor kan pengen tahunya valuasinya, mikirnya nanti mahal apa enggak. Cuman kalau kita lihat nanti buat yang kayak valuasinya itu relatif sebenarnya masih murah, karena contohnya ya, kan kita valuasi ada istilah itu namanya price per total purchasing value. Nah, total purchasing value itu kayak gross merchandise value nih Pak, simpelnya kayak gitu sih sebenarnya. Cuman ibaratnya ini adalah total pesanan yang dibayar. Beda sama gross merchandise itu adalah total total pesanannya aja. Nah, jadi kalau kita lihat secara valuasi price to TBV itu Bukalapak masih 1 kali. Peers-nya itu rata-rata di global itu 1,6 kali. Jadi investor dari luar juga kayak ngeliatnya, oh ini company-nya masih baru gitu ya, masih baru di Indonesia, hitungannya bukan baru yang berdirinya ya, maksudnya dia baru IPO, dibandingkan company-company yang udah listing di negara lain, based on valuation, mereka ngeliatnya Indonesia masih baru nih, ini for the first time ada company yang ibaratnya teknologi atau e-commerce business gitu ya, itu listing di market. Jadi ngeliatnya atraktifnya masih ada, karena di negara-negara lain itu lumayan masih udah lumayan mahal. Price to sales-nya juga sama nih, price to sales-nya juga kalau kita lihat itu juga masih oke. Bukan price to sales, maksudnya price to book-nya masih lumayan murah, karena dari sisi Bukalapak kan itu kalau nggak salah 4 kali price to book value ya. Global peers itu tuh rata-rata 16,03 kali price to book value. Nah, jadi valuasi menurut kita masih atraktif. Yang kedua sebenarnya kalau saya lihat nih ya, buat yang Bukalapak ini, kita tahu sih sebenarnya dari sisi marketplace ini kompetisinya agak berat, karena dia peringkat ketiga ke peringkat 4. Cuman kalau kita lihat ini dengan adanya nanti ada capital injection 21 triliun, itu bisa jadi kayak helping mereka untuk kayak shaping the competition landscape itu tadi. Jadi mereka bisa compete nih sama yang lain. Nah, jadi harapannya sih itu juga bisa jadi katalis positif ya. Cuman kalau assuming ya, itu bisnis di marketplace ini kita lihat masih akan susah sih menurut saya sih. Shopee sama Tokopedia ini menurut saya sih kuat banget ya. Cuman kalau kita lihat dengan adanya kalau seandainya itu masih susah di situ, mereka ada sebenarnya bisnis lain tuh yang modelnya namanya adalah kayak kayak pasar retail mikro offline, jadi online to offline. Jadi ada nama istilah itu mitra Bukalapak gitu ya. Jadi mitra Bukalapak ini banyak ambil di kota-kota kecil sama kota-kota tier 2 sama tier 3 cities. Nah, jadi kalau misalnya kan kita tahu ya bahwa kan semua orang kan rata-rata punya handphone, cuman kan smartphone penetration di Indonesia itu masih kecil, kalau nggak salah sekitar 30% sampai 40%. Nah, jadi orang-orang di kota kecil itu kan sebenarnya nggak punya handphone. Mereka gimana nih? Ibaratnya mau melakukan kayak transaksi, mereka nggak ada handphone, mereka nggak bisa beli online. Nah, ada ibaratnya bisnis modelnya adalah online to offline. Jadi mitra Bukalapak ini itu tuh bisa kayak melakukan pemesanan gitu ya melalui online gitu. Terus ibaratnya mereka jadi mitranya dengan sebenarnya cost structure-nya yang lebih murah, karena logistik cost-nya itu masih kayak dari si Bukalapaknya itu tadi. Nah, dengan adanya kayak offline itu tadi, mereka punya juga biayanya lebih murah dibandingkan kayak misalnya toko konvensional store. Misalnya saya contohnya di daerah timur gitu ya, misalnya di daerah timur. Nah, kalau misalnya saya kirim gitu ya, saya kirim kan itu bakal mahal banget gitu ya. Terus kan ibaratnya kan pasti kalau misalnya kalau conventional stores itu banyak banget ininya step-stepnya di tengkulak, di sini, biaya ini. Nah, cuman kalau dengan ini kan mereka bisa bypass, mereka punya supply chain, jadi mereka punya cost structure-nya bisa lebih murah. Asumsinya kalau misalnya kita beli misalnya di timur itu harganya 50.000 di conventional stores, dengan mitra Bukalapak mungkin bisa lebih murah, mungkin sekitar 40.000 apa 45.000. Nah, jadi kan ini bakal positif nih, karena bisa dibilang itu menjadi kayak dari saya demand-nya ada, harusnya harganya lebih murah jelas. Harganya lebih murah jelas, dari sisi mitra Bukalapaknya pun mereka dapat revenue. Nah, jadi kategori ini yang sebenarnya menurut saya sih menarik sih Pak ya, bisnis modelnya. Jadi
cara valuasinya murah, bisnis modelnya pun menurut saya juga atraktif, jadi harusnya bagus sih. Ada dan sih menurut saya juga Goto juga atraktif. Nah, jadi saya sih lebih 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 suka yang nanti sih Pak, yang akan di listing nih, Pak. Jadi Oke. mungkin itu. Kalau buat bank digital sih sebenarnya saya agak-agak posisinya sih sebenarnya ada, saya semua bank ada sih Pak. Jadi bank digital saya ada, bank konvensional saya ada. Cuma secara bobot ini agak dibedain aja sebenarnya. Oke, baik, menarik ya. Sebuah bisnis yang bisa berkembang adalah selalu disampaikan oleh Pak Niko adalah bisnis modelnya ya. Bang Arto, Pak Jari Eng juga orang yang sangat pintar sekali melihat potensi bisnis model ya, sehingga menjadi salah satu bank digital yang luar biasa saat ini, dan masih banyak lagi ya. Selalu ada harapan untuk kita semua. Terima kasih Pak Niko, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan sharingnya yang sangat bermanfaat bagi Tribuners semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama Niko Pak atas Syahid, waktunya ya. semoga bermanfaat Pak. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Sampai jumpa kembali di Inspirasi Bisnis yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Terima kasih semuanya, bye.